Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini kita masih akan membahas seputar pemutakhiran data ASN pada aplikasi MySAPK BKN. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengupdate riwayat jabatan bagi yang sudah pernah naik jabatan dan bagi yang belum pernah naik jabatan. Bagi teman-teman yang baru pernah mengunjungi channel saya dan mau mengetahui video saya seputar MySAPK BKN, bisa cek di YouTube saya. Caranya tulis di sini Bu Guru Titik, lalu pilih channel saya, lalu bisa lihat di playlist ini. Di playlist ini ada nama playlist dengan judul seputar MySAPK, lalu view full playlist. Maka di sini akan nampil video-video saya yang membahas seputar aplikasi MySAPK BKN, dan akan saya update video terbaru setiap harinya. Sebelum kita mencoba mempraktekkan mengupdate riwayat jabatan, kita harus mengetahui dokumen yang kita butuhkan. Dalam riwayat jabatan ini, data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN. Untuk elemen data yang perlu kita inputkan adalah jenis jabatan, jenis nama jabatan, TMT eselon, dan TMT jabatan. Sedangkan untuk file yang harus diupload adalah SK pengangkatan dalam jabatan. Lalu bagaimana caranya kita menginputnya? Kita langsung saja praktekkan. Kita buka dulu browser kita, dan seperti biasa kita harus login dulu di aplikasi mysapkbkn.go.id. Setelah kita mengetahui data dan dokumen apa saja yang kita persiapkan, kita langsung saja untuk mempraktekkan update riwayat jabatan. Kita cari menu riwayat jabatan yang terletak di kanan atas. Kita klik. Di sini akan tertera riwayat jabatan dari pertama kali sampai yang terakhir kali. Untuk jabatan yang terakhir biasanya akan muncul di paling atas, dan inilah yang harus kita update karena kita tidak bisa mengupdate jabatan sebelumnya. Kita hanya bisa mengupdate jabatan terakhir. Akan tetapi apabila riwayat jabatan yang tampil di halaman ini berbeda dengan riwayat jabatan kita saat ini, misalnya yang nampil di sini riwayat jabatan terakhir adalah guru muda, tapi sebenarnya jabatan kita sekarang adalah guru madya, maka kita bisa menambahkan jabatan baru. Caranya adalah di sini kita klik tambah baru. Di sini kita isi data, yaitu jenis jabatannya, struktural atau fungsional, lalu unit organisasinya, TMT jabatannya, TMT pelantikannya, SK-nya, dan tanggal SK. Dan syarat untuk menambahkan jabatan baru yang belum nampil di halaman ini adalah kita harus sudah mempunyai SK jabatan tersebut. Karena kalau kita belum mempunyainya, maka kita tidak bisa melanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu upload data. Karena kita harus mengupload dokumen SK tersebut. Akan tetapi, kalau riwayat jabatan di sini sudah benar atau sudah sesuai dengan jabatan sekarang ini, kita tetap harus melakukan update data. Data yang kita update adalah jabatan yang terakhir atau yang paling atas. Caranya kita klik di sini, kita ubah data,
Di sini kita sesuaikan jenis jabatannya, apakah fungsional tertentu atau fungsional umum atau struktural. Dan biasanya untuk jenis jabatannya sudah terisi otomatis, tapi kalau masih belum sesuai kita masih bisa membetulkannya. Lalu instansi, untuk instansi sudah otomatis terisi dan kita tidak bisa menggantinya. Lalu untuk unit kerjanya atau UNER, di sini sudah terisi, tapi kalau masih ada kesalahan kita masih bisa mengubahnya. Untuk unit kerja kita juga harus cek apakah sudah betul atau belum. Kita harus cek dengan SK jabatan yang kita miliki. Kita coba cek dengan membuka SK kita. Kita ambil contoh untuk unit kerja akan terletak di sini. Kita cek apakah sudah sama atau belum. Lalu untuk jabatan fungsional juga sudah tertera di SK kita. Ini guru muda. Lalu untuk TMT juga biasanya tertera di SK kita. Ini TMT-nya. Kita cocokkan apakah sudah betul atau belum. Lalu untuk TMT pelantikannya juga kita cek apakah ada di SK atau tidak. Tapi kalau nggak ada, kita bisa kosongi saja karena sifatnya ini opsional atau tidak wajib kita isi. Lalu untuk nomor SK kita sesuaikan dengan yang di SK kita, apakah sudah sama atau belum. Nomor SK itu ada di sini. Setelah nomor SK, untuk tanggal SK kita cocokkan juga kalau belum sesuai. Tanggal SK ada di sini. Ditetapkan pada tanggal sekian, itulah tanggal SK. Ini sudah sesuai. Untuk nomor surat keputusannya ternyata belum sama, kita tulis yang betul. Kalau sudah, kita cek kembali. Jika sudah yakin, kita proses lanjutkan. Di sini kita harus mengupload data SK jabatan. Dan yang kedua adalah dokumen surat pelantikan. Ini sifatnya opsional. Kalau kita ada surat pelantikan, kita upload di sini. Kalau tidak punya, itu tidak wajib diupload. Dan untuk format dokumen SK jabatan adalah maksimal 1 MB dan formatnya PDF. Jadi apabila dokumen teman-teman masih di atas 1 MB, bisa lihat di video saya sebelumnya tentang cara mengecilkan ukuran PDF. Lalu kita coba upload. Kita cari dokumen SK kita yang akan kita upload. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau sudah centang berarti bisa kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kita klik lanjutkan. Di sini kita cek kembali apakah datanya sudah betul atau belum, dan jangan sampai melewati tahap ini kalau data kita masih salah, karena kalau kita sudah melewati halaman ini dan kita sudah proses kirim, status riwayat jabatannya sudah terkunci, kita sudah tidak bisa mengubahnya lagi. Dan kalau kita sudah yakin betul, kita klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, lalu kita klik kirim. Lalu di sini akan muncul keterangan update jabatan. Pengusulan perubahan data riwayat jabatan berhasil dilakukan. Jadi artinya riwayat jabatan yang telah kita lakukan telah berhasil diinput, tapi kita juga harus mengeceknya ulang. Caranya adalah kita lihat histori pengajuan. Di sini akan muncul histori pengajuan yang telah kita lakukan. Ini misalnya
yang baru kita lakukan adalah perubahan riwayat jabatan. Kita cek kembali isiannya, kita klik di sini. Di sini kita cek apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, kita klik OK. Setelah itu kita bisa melakukan pemutakhiran data mandiri yang lainnya. Oh ya, kita juga harus cek untuk menu riwayat jabatan apakah sudah berwarna hijau dan status selesai atau belum. Kalau sudah seperti ini, statusnya selesai, berarti kita sudah berhasil mengupdate data riwayat jabatan. Seperti itu video kali ini tentang update riwayat jabatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.